Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Kata senior Huang, setidaknya hidup Nona Yuyan tidak lagi dalam bahaya. Tidak lama setelah itu, Nona Yuyan pun sadar dari pingsannya. Nefeng membantu Nona Yuyan bangun dari tidurnya. Terlihat guru Nona Yuyan senang. Akhirnya Nona Yuyan sudah bangun. Ditambah lagi mereka pasti akan menemukan obat suci. Nefeng juga bilang dengan obat suci pasti akan pulih sepenuhnya. Terlebih lagi Nona Bing mengatakan kami akan berusaha sekuat tenaga. Nona Yuyao menghargai bantuan kalian semua. Kemudian di malam harinya, senior Lanian mengunjungi Nefeng. Nefeng menanyakan ada masalah apa. Senior yang menjelaskan banyak pihak yang terlibat dalam masalah Pulau Suci. Setelah ia merenungkannya, ia memutuskan untuk menjelaskan kepada Nefeng. Pulau Suci bukanlah sebuah pulau, lebih tepatnya sebagai pintu masuk ke alam suci. Ternyata Nefeng sudah mengetahui hal itu. Alam suci kaya akan energi spiritual. Berkultivasi di sana selama 1 tahun seperti 10 tahun di luar. Namun senior menambahkan Pulau Suci bukanlah satu-satunya pintu masuk. Wilayah Pulau Yuanwu, Pulau Lingwu, dan Pulau Tianwu juga dapat masuk. Dengan kata lain, kita harus bersaing dengan praktisi dari pulau-pulau ini. Sebenarnya Pulau Tianwu adalah yang terkuat, dikendalikan oleh keluarga bela diri klan Zhong, klan Fu, dan klan Feng. Nefeng menanyakan apa martial science mereka yang paling kuat. Ternyata mereka tingkat 3. Selain itu, cabang dari ketiga klan itu juga mendominasi Pulau Lingwu. Semua jalur laut berada di bawah kendali mereka. Sedangkan Pulau Yuanwu sangat menekan aturannya. Hanya praktisi martial science tingkat 1 yang dapat bertahan lama. Nefeng bertanya lagi, berapa banyak martial science tingkat 1 di pulau itu? Totalnya ternyata ada 4 manusia dan 5 monster. Mereka mendirikan aliansi 9 sains dan merupakan mitra dagang. Maksudnya tidak ada monster sains di Pulau Tianwu dan Lingwu, ucap Nefeng. Kata senior ada, namun terlihat senior menahan perkataannya kepada Nefeng. Senior Lan yang menjelaskan karena intimidasi oleh 3 keluarga besar, sebagian besar monster telah mundur ke wilayah laut. Ditambah lagi hanya saja ada 4 kekuatan sains monster di Pulau Tianwu. Mereka semua adalah sains monster tingkat 3. Dikenal sebagai negara timur Kauri Barat, Kerang Selatan, dan juga Buaya Utara. Nefeng mengetahui bahwa nama-nama ini sangat menarik. Ternyata kerang raksasa bermata 3 adalah yang terkuat di antara mereka. Tapi bahkan dia tidak berani memprovokasi 3 keluarga besar. Senior Lanian mengingatkan di saat nanti perjalanan Nefeng ke benua Zhenwu, Nefeng harus berhati-hati. Nefeng pun mengerti tentang hal itu. Setelah hal tersebut, senior memperkenalkan Martial King Jian Jingxuan dari Sekte Wanjian. Untuk yang lainnya adalah praktisi laut Mao Chang dan juga Liu Li. Nefeng menyampaikan, karena semua orang sudah datang, mari kita berangkat. Kemudian mereka semua pun berangkat menuju alam suci. Namun ketika di tengah jalan, senior bilang, kabut akan menghilang saat tengah hari dan kita bisa mendarat di Pulau Suci dan diteleportasi ke alam suci. Setelah masuk ke sana paling lama hanya bisa tinggal 1 tahun. Dan dia harap semua orang lakukan yang terbaik. Diperlihatkanlah tiba-tiba saja ada cahaya yang sangat terang menyilauhi mereka semua. Senior tahu bahwa itu adalah Pulau Suci. Lantas mereka pun melihat Pulau Suci dari cahaya tersebut. Lalu Nefeng dan lainnya langsung berangkat menuju Pulau Suci melalui celah portal yang sudah terbuka di sana.
Setelah Nefeng mendarat di Pulau Suci, ia merasakan tidak ada tekanan aturan, ditambah lagi energi spiritual berlimpah. Ini adalah tempat yang menyenangkan. Kemudian Nefeng melihat peta alam suci dan nampaknya mereka akan berencana berkumpul di puncak Paruh Elang. Setelah hal itu, Nefeng lanjut kembali melanjutkan perjalanan. Namun ketika di jalan, ia dicegat oleh 3 ular yang hendak akan menyerangnya. Tapi pastinya Nefeng berhasil mengalahkan 3 ular itu dengan kekuatannya. Hingga akhirnya Nefeng terus melanjutkan perjalanan dengan terbang. Akan tetapi ia tiba-tiba saja diserang oleh seorang praktisi. Namun Nefeng berhasil menendang praktisi itu hingga ia terpental ke bawah. Ia menanyakan mengapa menyerangnya. Praktisi itu memperkenalkan dirinya bernama Aseng. Dari aliansi 9 Sains, ia hanya ingin menguji kekuatan Nefeng dan ia tidak ada niat buruk. Ia pun meminta maaf telah menyinggung perasaan Nefeng. Nefeng pun memperingati jika melakukannya lagi, ia akan menghabisi Aseng. Nefeng mengatakan aliansi 9 Sains sangat tidak bermoral. Ketiga keluarga hanya akan menjadi lebih buruk. Setelah hal itu, Nefeng melanjutkan kembali perjalanannya. Namun ketika terbang, ia merasakan aura es dari istrinya. Hingga akhirnya ia pun langsung menuju ke sana. Sementara itu, Nona Bing terlihat sedang melawan 3 orang. 3 orang itu pun menyerang ia dengan sekaligus. Namun Nona Bing berhasil menahan serangan mereka bertiga dengan kekuatan esnya. Diketahui salah satu dari mereka adalah Zhong Han, tuan muda dari keluarga Zhong. Ia pun mengajak Nona Bing jika menikah dengannya, maka Nona Bing bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Tapi Nona Bing menegaskan bahwa ia sudah menikah dan suaminya adalah seorang jenius. Orang biasa seperti Zhong Han bukanlah tandingan suaminya. Zhong Han membanggakan dirinya. Ia menjadi Martial King pada usia 37 tahun dan mencapai puncak Martial King pada usia kurang dari 50 tahun. Dan sekarang hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah sains. Ia pun meremehkan Nefeng yang memiliki kehebatan apa. Nona Bing mengatakan bahwa kehebatan suaminya sebanding dengan matahari dan bulan, dan Zhong Han akan hancur di hadapan Nefeng. Mendengar itu, tuan muda sangat marah karena Nona Bing memaksanya untuk bertindak kasar. Ia pun akan menjatuhkan Nona Bing dan membuat Nona Bing dihukum. Namun ketika ia akan menyerang, muncullah Nefeng di sana. Ia pun langsung mementalkan tuan muda sampai terpental ke belakang. Nefeng bertanya apakah Nona Bing baik-baik saja. Nona Bing berkata bahwa ia baik-baik saja dan mereka tidak bisa menyakitinya. Sedangkan tuan muda meremehkan Nefeng. Ia pikir Nefeng adalah orang yang sangat hebat. Ternyata hanya puncak Martial King. Terlihat pengawal tuan muda memuji tuan muda bahwa selain Martial Science, tuan muda tidak akan terkalahkan. Dan tuan muda bisa menghabisi Nefeng di sini. Dengan begitu, Nona Bing pun akan melupakan Nefeng dan menjadi istri tuan muda. Tuan muda merasa itu adalah ide yang bagus. Dan ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya sembari mengatakan Nefeng kurang beruntung bertemu dengannya. Ia pun melepaskan kekuatan segel batu gunungnya untuk menyerang Nefeng. Namun pastinya Nefeng berhasil menahannya dengan hanya 1 tangan. Hal itu pun membuat pengawal tuan muda terkejut. Bagaimana mungkin mengangkat segel batu gunung dengan 1 tangan? Hanya puncak Martial King, bagaimana mungkin punya kekuatan sebesar itu? Sedangkan tuan muda menduduh bahwa itu pasti teknik iblis yang digunakan oleh Nefeng. Ia pun terus menekan Nefeng dengan segel batu gunung. Nefeng pun langsung bereaksi dengan menghantam segel batu gunung dengan pukulannya. Setelah itu Nefeng mengatakan tuan muda sudah menyerangnya, sekarang adalah giliran Nefeng. Kemudian Nefeng langsung menyerang dengan teknik naganya. Terlihat tuan muda mencoba untuk menghalaunya dengan penghalang, dibantu oleh para pengawalnya yang membantu tuan muda menghalau serangan Nefeng. Namun pada akhirnya serangan itu pun berhasil mementalkan tuan muda dan para pengawalnya.
Para pengawal Tuan Muda pun langsung maju untuk melawan Ne Feng. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka, yang dimana Ne Feng pasti bisa mengalahkan dua pengawal tersebut. Ditambah lagi, Ne Feng juga menyerang Tuan Muda dengan teknik matahari terbenam, yang membuat Tuan Muda tidak berdaya. Ketika itulah Tuan Muda mengenalkan dirinya. Bernama Zhong Hang, Tuan Muda keluarga Zhong di Pulau Tianwu. Ia pun memohon untuk diampuni hidupnya oleh Ne Feng. Tapi Ne Feng tampaknya tidak peduli siapa Zhong ini, karena Tuan Muda telah menganiaya istrinya dan mencoba menghabisinya. Dan Tuan Muda harus membayarnya. Tuan Muda mengaku memang barusan ia ingin merebut istri Ne Feng, tapi ia tidak tahu bahwa Nona Bing sudah menikah. Apalagi Nona Bing menyerangnya terlebih dahulu. Tapi Nona Bing mengatakan bahwa Tuan Muda lah yang terus menggodanya. Ne Feng pun bergumam, kekuatan keluarga Zhong sangat kuat, sebaiknya ia tidak menjadi musuh utama mereka. Ne Feng pun melepaskan Tuan Muda dan mengampuninya kali ini. Sedangkan Tuan Muda berambisi bahwa suatu hari nanti ia akan mengalahkan Ne Feng. Lalu ia pun langsung kabur bersama dua pengawalnya. Ne Feng mengatakan kepada Nona Bing sebelum datang ke sini. Ia diserang oleh Martial King dari aliansi 9 Sains. Dan kita tidak tahu apa semua orang aman. Nona Bing tidak menyangka mereka begitu agresif. Dan lebih baik kita harus menemui mereka lebih dulu. Hingga akhirnya Nona Bing dan Ne Feng pun berangkat. Namun ketika mereka terbang, ada kekuatan cahaya ungu yang muncul di suatu tempat. Nona Bing mengetahui bahwa itu adalah Martial King Lan Yun. Kemudian mereka berdua pun akan mengecek ke sana. Sementara itu terlihat Martial King Lan Yun berhasil mengalahkan dua praktisi di sana. Terlihat dua praktisi itu mohon ampun kepada senior Lan Yun. Hingga akhirnya Martial King Lan Yun menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sini. Setelah mereka berdua pergi, Nona Bing dan Ne Feng muncul di sana. Ne Feng mengatakan Martial King Lan Yun sungguh mendominasi. Tapi senior Lan Yun bilang, ini semua berkat Ne Feng. Kalau tidak, ia tidak akan berdaya saat ini sendirian. Ne Feng menyampaikan sama-sama senior Lan Yun berhak mendapatkan bantuan ini. Nona Bing pun mengatakan kalian berhentilah menyanjung satu sama lain karena yang lainnya masih menunggu. Hingga akhirnya mereka bertiga pun berangkat untuk menemukan yang lainnya. Tidak lama mereka pun menemukan Nona Yu Yao di sebuah pohon. Ne Feng menanyakan apa hanya Nona Yu Yao yang ada di sini. Nona Yu Yao bilang itu benar. Nona Yu Yao menanyakan kembali apakah Ne Feng dan lainnya mendapatkan masalah. Kata Ne Feng itu bukanlah masalah besar. Ditambah lagi energi spiritual di sini berlimpah. Ia pun mengajak berkultivasi di sini sambil menunggu yang lainnya datang. Hingga akhirnya mereka berempat pun berkultivasi di sana sambil menunggu yang lainnya datang. Terlihat masing-masing dari mereka berkultivasi dengan tenang, sedangkan Nona Yu Yao berkultivasi di sana sambil memainkan serulingnya. Ia juga sambil berterbangan di sana. Mengelilingi Ne Feng dan lainnya. Sementara Ne Feng berkultivasi dengan sangat tenang sampai ia mengeluarkan ledakan kekuatan bola cahaya di sana. Satu hari pun telah berlalu. Bola cahaya merah itu masih ada di atas Ne Feng. Namun setelah Ne Feng selesai dengan kultivasinya, muncullah senior Lan Yang dan lainnya di sana. Ne Feng menanyakan apa yang terjadi. Senior Lan Yang mengatakan setelah ia dan penguasa Pulau Qianji mendarat, mereka bertemu dengan puncak Martial King dari klan Feng, yaitu di Pulau Lingwo. Mereka pun mengalami sedikit gesekan dan butuh banyak usaha untuk menyingkirkan mereka. Senior Qianji juga bilang seandainya kita tidak memperkuat boneka dengan tulang monster science, kita tidak akan bisa melarikan diri. Sedangkan senior Jing Xuan mengatakan bahwa klan Feng sungguh kurang ajar. Ia hampir dipukuli oleh mereka.
Mendengar itu, Neveng khawatir dengan keadaan Chong dan juga Liu yang belum saja datang. Jangan-jangan mereka dipukuli oleh klan lain. Neveng memutuskan tunggu besok saja jika masih belum datang. Kita hanya bisa mencari mereka sembari mengumpulkan obat. Di keesokan harinya, Neveng menunjuk sebelah sana dan sebelah sana. Mereka pun akan berpisah. Setelah itu, mereka pun berpisah untuk mencari Chong dan juga Liu. Terlihat senior Lan Yang bertemu dengan seseorang yang ternyata ia Zhongzhang dari Pulau Lingwu. Ia pun menanyakan siapa senior. Senior memperkenalkan dirinya penguasa Pulau Langyu dari Laut Tanpa Batas. Mendengar itu, Zhong mengatakan bahwa kebetulan kami menangkap 2 martial king dari Pulau Langyu. Ternyata yang menangkap Chong dan juga Liu adalah Zhongzhang. Kemudian senior langsung mengirimkan sinyal agar Neveng dan lainnya datang ke sini. Mengetahui bahwa senior memanggil bantuan, Zhong pun langsung menyerang senior. Neveng yang tampaknya melihat suara pertarungan, ia pun akan menuju ke sana. Tidak lama setelah itu muncullah Neveng di sana sembari menyerang Zhong. Namun saat itu Zhong langsung melindungi diri dengan loncengnya. Zhong heran bagaimana puncak Martial King bisa begitu kuat dan ini tidak mungkin. Neveng menanyakan siapa kau dan mengapa menyakiti temannya. Zhong pun memperkenalkan dirinya dari Pulau Lingwu. Neveng mengatakan klan Zhong lagi dunia ini sungguh kecil. Sedangkan Zhong bilang tuan muda kami adalah calon martial science. Dia memiliki senjata dan armor suci dan bisa dengan mudah menghabisi Neveng dan lainnya, yaitu hanya dengan mengedipkan mata. Dan kalian lebih baik bersujud dan meminta maaf kepadanya. Tidak lama muncullah segerombolan orang yang sedang menyandra Chong dan juga Liu. Di sana juga ada tuan muda mereka. Zhong memberitahu tuan muda bahwa Neveng dan senior tidak patuh. Mohon untuk tuan muda bertindak dan beri mereka pelajaran. Namun tuan muda justru meminta maaf karena Zhong tidak tahu siapa Neveng. Dan ini adalah kesalahpahaman. Ia pun memohon kepada Neveng untuk jangan memperpanjang masalah ini. Tuan muda pun langsung menampar Zhong dan mengatakan, jika tidak ingin mati maka diamlah. Neveng bilang, kalian menahan Chong dan Liu tanpa alasan, harus ada penjelasannya. Tuan muda menjelaskan, tapi kita benar-benar cocok, tinggallah beberapa hari lagi, yaitu sebagai tamu kami. Setelah itu, Neveng menanyakan bagaimana Chong dan Liu diperlakukan. Kata Liu, lupakan saja, selain memaksa mencari obat, kami juga tidak terluka sedikit pun. Neveng mengatakan temannya bisa melupakan, ini adalah keberuntungan kalian. Tapi Neveng mengingatkan ia tidak ingin hal ini terjadi lagi. Tuan muda menyampaikan, tenang saja, setelah ini di alam suci, semua orang yang berasal dari Laut Tanpa Batas, kami tidak akan pernah menghalanginya. Dan mereka pun langsung pamit. Neveng pun menanyakan kembali kepada Chong dan juga Liu, apakah mereka menyulitkan kalian? Liu memberitahu lainnya sih tidak masalah, kecuali Zhongzhan, dia sangat kejam. Bagaimanapun mereka berasal dari klan Zhong dan sebaiknya tidak bermusuhan dengan mereka. Kembali kepada Zhongzhan yang menanyakan kepada tuan muda, sebenarnya apa kemampuan Master Pedang Nifang? Bahkan tuan muda sangat segan kepada Neveng. Tuan muda mengatakan kekuatannya sangat kuat, bukan puncak Martial King biasa. Bagaimanapun ia bukan lawannya saat ini. Tapi kata Zhongzhan, klan Zhong mendominasi seluruh Laut Badai. Jika ini sampai tersebar keluar itu akan bahaya. Namun tuan muda bilang, selama kau tidak mengatakannya, ia juga sama. Mereka tidak melakukannya. Siapa yang akan tahu? Ia yakin setelah alam suci ditutup, Neveng akan datang ke Laut Badai suatu hari nanti. Pada saat itulah ia akan membalaskan perlakuan Neveng kepadanya. Kembali kepada Neveng dan lainnya, senior Lan Yun mengatakan, sejauh yang ia tahu, 5 tim datang untuk mencari obat suci. Mungkinkah mereka mendapatkannya?
Tapi kata senior Lanyang, jangan terlalu khawatir. Obat suci bukanlah obat biasa, tidak mudah dipetik oleh orang sembarangan. Sedangkan kata Nefeng, bagaimanapun caranya dan tidak peduli apa bayarannya, kita harus mendapatkannya setidaknya satu obat suci. Nona Bing pun mengatakan ada satu area yang belum kami kunjungi, mungkin obat suci tumbuh di sana. Yang ternyata adalah tanah terlarang yang dimaksud oleh Nona Bing, ucap senior Lan Yun. Ketika itu Nona Yuyao mendengar bahwa itu adalah tempat berbahaya dan belum pernah diinjak oleh siapapun. Hal itu dibenarkan oleh senior Qianji bahwa nenek moyang kita juga memperingatkan itu benar. Ada binatang suci tidak terkalahkan yang hidup di sana. Kemudian Nefeng melihat peta yang diberikan oleh Nona Bing. Ia mengatakan bahwa tanah terlarang adalah harapan terakhir kita. Ia harus pergi untuk menjelajahinya. Bersamaan dengan itu, Nona Bing dan Nona Yuyao pun serentak berkata bahwa mereka juga ingin ikut pergi bersama Nefeng. Namun senior memahami perasaan kalian, tapi melawan binatang suci adalah masalah hidup dan mati. Sebaiknya mereka berhati-hati. Kata Nefeng, yang dikatakan penguasa Qianji memang benar. Masuk sendiri jauh lebih mudah untuk bertahan hidup. Semakin banyak orang akan semakin sulit bertahan. Saat itu Nona Bing menyampaikan bahwa kita adalah suami istri. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa membiarkan Nefeng pergi sendirian. Ditambah lagi, kata Nona Yuyao, melodi dari seruling Nona Yuyao dapat mengendalikan binatang. Ia yakin ini akan berguna. Senior Lan Yun juga bilang Yuyan adalah muridnya. Bagaimanapun dia juga harus melakukan bagiannya. Namun kata Nefeng, Nona Bing dan Yuyao sudah cukup. Sebaiknya Martial King Lan Yun memimpin semua orang untuk melanjutkan pencarian di luar. Senior Lan Yang mengatakan itu benar. Kita harus berpisah. Akhirnya senior Lan Yun mematuhi perintah Nefeng. Setelah hal tersebut diperlihatkanlah Nona Yuyao bersama Nefeng dan Nona Bing masuk ke sebuah wilayah yang sepi, yang di sana terdapat banyak binatang seperti ular pohon tandus dan angin yang menyeramkan. Mereka pun berhati-hati di sana. Nefeng juga merasakan bahwa penindasan di sini terasa seperti formasi larangan udara di tebing Jutian, dan mereka hanya bisa berjalan. Namun tidak lama Nefeng merasakan ada sesuatu, dan mungkin itu adalah binatang suci. Nefeng pun langsung mendeteksinya dengan kekuatan. Ia pun menyimpulkan bahwa binatang itu tidak berani berhadapan langsung. Kekuatannya pasti tidak kuat. Mereka pun memutuskan untuk terus bergerak dan tetap waspada. Akan tetapi tidak lama muncullah binatang suci seperti serigala. Nefeng langsung menyerangnya dengan bola api, yang pada akhirnya binatang itu pun muncul dari persembunyiannya. Dikatakan oleh Nefeng sebagai binatang suci, tapi hanya bisa bersembunyi. Akhirnya harimau itu pun langsung menyerang Nefeng. Ia mengatakan hanya puncak Martial King, tapi reaksi Nefeng sangat gesit. Nefeng tahu ini adalah serigala perak mata merah, binatang suci tingkat 1. Dijelaskan oleh serigala, sudah lama sekali manusia tidak menginjakkan kakinya di sini, dan kalian sungguh berani. Namun Nefeng menegaskan, kami datang ke sini untuk mencari obat suci untuk menyelamatkan seseorang. Nefeng memohon untuk diberi kemudahan pada mereka. Mendengar itu, nampaknya serigala tidak mau, karena bagaimana bisa diberikan kepada manusia begitu saja. Ia pun berniat menjadikan Nefeng dan lainnya sebagai makanannya. Hingga akhirnya serigala itu pun menyerang Nefeng dan Nona Bing. Akan tetapi Nona Bing langsung menggunakan kekuatannya untuk mementalkan serigala tersebut. Selanjutnya Nefeng juga melawan serigala itu dengan pedangnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dan Nefeng pun berhasil mementalkan serigala tersebut, yang membuat serigala marah. Dan ia akan mencabik-cabik Nefeng.
Namun kata Nefeng takutnya serigala tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kemudian Nona Yuyao menggunakan serulingnya untuk melawan para serigala. Terlihat serigala itu pun menggunakan jurus bayangan untuk menyerang. Meski begitu, Nona Yuyao dan Nona Bing bekerja sama mengalahkan serigala tersebut dengan kekuatan mereka berdua, yang pada akhirnya membuat serigala itu terpental. Kembali kepada Nefeng yang melawan salah satu serigala yang nampaknya sangat marah dan akan menyerang Nefeng. Nefeng pun langsung mengeluarkan teknik 3 matahari pembakar sains untuk menyerang serigala itu. Hal itu membuat serigala terkejut hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kabur. Nefeng juga melarang dua nona untuk mengejar. Dikatakan oleh Nona Bing ini berkat melodi milik Nona Yuyao. Kalau tidak, ia tidak bisa mengatasi serigala itu sendirian. Ditambah lagi mereka berdua nyaris kalah saat menghadapi serigala tersebut. Akan tetapi Nefeng berhasil mengalahkan serigala itu sendirian. Tapi kata Nefeng itu hanya kebetulan. Kemudian mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Nefeng merasakan bahwa kekuatan larangan udara masih berfungsi. Lantas Nefeng dan dua nona memanjat ke atas bebatuan untuk menemukan petunjuk. Setelah sampai di atas, mereka pun memutuskan beristirahat di sini. Namun Nona Yuyao merasakan batu di sini seperti besi. Ia tidak tahu bahan apa ini, bahkan hanya ketukan ringan yang membuat serulingnya langsung menjadi retak. Saat itu Nefeng tahu kalau begitu ini lebih keras daripada logam tingkat suci. Nefeng langsung berinisiatif menggali batu di sana dengan pedangnya. Namun saat itu ia mengetahui bahwa ini adalah replika pedang Haotian dan pedang itu pun menjadi rusak. Tapi mau bagaimanapun juga pedang ini adalah senjata suci. Mungkinkah batu ini memiliki tingkat kaisar? Dan mungkin tempat ini bisa menjadi tanah harta karun. Kemudian Nefeng langsung menyerang batu di sana dengan kekuatannya. Ia juga mengeluarkan kekuatan pionisnya untuk menyerang. Namun sayang sekali mereka tidak bisa mengambil harta sebagus ini. Bahkan sepotong kecil pun juga bisa membuat senjata kaisar. Saat itu Nona Yuyao melihat sesuatu. Nefeng menduga tampaknya itu adalah sebuah istana. Hingga akhirnya Nefeng dan lainnya memutuskan untuk mengecek ke tempat tersebut. Kemudian Nefeng mendeteksi ke atas gunung. Namun ternyata tidak dapat dideteksi oleh partikel kesadaran Nefeng. Nefeng pun memperingati kepada Nona Bing dan Nona Yuyao agar hati-hati saat berada di atas sana. Setelah berada di sana, Nefeng pun melihat bahwa di sekitarnya ada area batu. Ketika itu, Nona Bing juga merasakan tempat ini sangat hangat. Apa ada lava di bawah tanah ini? Nona Yuyao mengatakan mungkin ada obat suci di sekitar sini. Namun Nefeng menyampaikan ia akan menelusurinya lebih dulu. Ia pun menyuruh Nona Bing dan Nona Yuyao berjagalah di sekitar sini. Lantas mereka bertiga pun masuk ke dalam sebuah gua di sana. Akan tetapi tiba-tiba saja mereka pun dipentalkan oleh sesuatu dari dalam gua. Nefeng merasakan suara guntur barusan tampaknya seperti serangan musik. Namun dikatakan oleh Nona Yuyao, kedengarannya tidak seperti itu, tapi itu memang mempengaruhi jiwanya. Nona Bing mengatakan karena tidak bisa masuk lebih jauh, lebih baik kita lanjutkan ke atas saja. Setelah sampai ke atas, mereka pun melihat sebuah bangunan yang di tengahnya ada semacam portal. Nefeng mengetahui bahwa ini adalah kuil suci pil. Kemudian muncullah seekor kera yang cukup besar. Ia pun meledakkan kekuatannya di sana. Nefeng mengetahui bahwa ini buruk. Itu adalah binatang suci tingkat 2. Lantas kera besar itu pun langsung menyerang Nefeng. Nefeng langsung merespon dengan mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang kera tersebut.
Akan tetapi terlihat kera itu berhasil menahan serangan naga dari Ne Feng. Ditambah lagi, kera menegaskan bahwa penyusup harus mati. Setelah hal itu, terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Ne Feng juga mengeluarkan teknik sinar matahari ungu untuk menyerang kera itu. Juga dibantu oleh dua nona dengan serangan mereka masing-masing. Kera yang mendapatkan serangan tersebut, ia mengatakan bahwa manusia licik. Sementara itu, Ne Feng mengeluarkan teknik 3 matahari pembunuh sains untuk menyerang kera itu. Namun terlihat sepertinya kera masih bisa berdiri kokoh. Kera itu juga mengeluarkan tameng seperti petir kuning yang mengelilinginya. Ternyata itu adalah bentuk asli binatang suci, ucap Ne Feng. Ia pun menyuruh dua nona untuk berhati-hati. Kemudian Nona Yuyao langsung memainkan senulingnya untuk menyerang kera tersebut. Ditambah lagi dengan Nona Bing yang menyerang dengan kekuatan esnya. Setelah hal itu, Ne Feng menyerang menggunakan bola apinya. Akan tetapi kera itu melindungi dirinya dengan tameng. Nona Bing mengatakan bahwa binatang ini sangat tangguh. Akan tetapi Ne Feng mengatakan sehebat apapun kera tersebut juga ada kelemahannya. Ne Feng menyampaikan ia datang hanya untuk obat suci. Ia pun memohon agar kera tersebut minggir dulu. Namun sepertinya hal itu membuat kera semakin marah. Ia pun akan menghancurkan Ne Feng dan lainnya hingga remuk. Kera itu pun langsung mengangkat batu untuk menyerang Ne Feng dan dua nona. Akan tetapi Ne Feng pastinya berhasil menghindarinya. Ne Feng menyuruh dua nona untuk mundur karena Ne Feng yang akan mengurus kera ini. Kemudian Ne Feng langsung menyerang kera tersebut dengan pedangnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Terlihat kera sangat marah dan ia akan mencabik-cabik Ne Feng. Tapi dikatakan oleh Ne Feng, takutnya kera tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Lantas Ne Feng menyerang kera lagi dengan kekuatan Phoenix-nya. Akibat serangan tersebut membuat kera memuji serangan Phoenix Ne Feng yang luar biasa. Tapi sayangnya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Namun Ne Feng menggunakan mutiara api ilahi hingga akhirnya serangan Phoenix berhasil mengenai kera. Akibat serangan itu membuat kera berguling-guling kesakitan. Meski begitu, kera masih bisa bangkit lagi. Ia pun akan mencabik-cabik Ne Feng. Saat itu Nona Bing langsung menyerang dengan kekuatan esnya yang berhasil membuat kera itu terpental cukup jauh. Namun ternyata serangan tersebut tidak berefek. Kera itu bangkit kembali untuk menyerang Ne Feng. Kemudian Ne Feng langsung menggunakan harta rahasianya untuk menyerang kera yang berhasil memotong tangan kera tersebut. Kera bertanya-tanya harta apa ini, namun dikatakan oleh Ne Feng kera tidak pantas untuk mengetahuinya. Hingga akhirnya dengan serangan harta rahasia berhasil membuat kera itu menjadi tumbang. Setelah hal tersebut, Ne Feng nampaknya cukup kelelahan. Ia pun harus beristirahat sebentar untuk memulihkan dirinya. Namun tiba-tiba saja tanah bergetar. Ne Feng pun menyadari bahwa ada yang salah karena gunung ini adalah makhluk hidup. Mereka bertiga pun terkejut. Ternyata itu adalah naga ilahi yang muncul. Nona Yuyao menduga mungkin tadi yang mereka masuki ke gua, mungkin itu adalah hidung dari naga ilahi. Nona Bing bertanya-tanya, mengapa naga suci muncul di sini? Mungkinkah tempat ini adalah domain dewa? Tapi menurut Ne Feng tidak, mereka harus segera pergi dari sini. Mereka bertiga pun bergegas naik ke atas untuk keluar. Namun sepertinya ada penghalang di mana-mana yang membuat mereka tidak bisa pergi.
Naga suci menanyakan apakah benar Ne Feng memiliki token suci True Martial. Setelah menunjukkan tokennya, dipastikan bahwa Ne Feng memiliki token tersebut, ucap naga ilahi. Ne Feng menyampaikan ia tidak bermaksud mengganggu senior. Ia pun berharap senior naga tidak marah. Hal itu membuat naga ilahi heran mengapa Ne Feng meminta maaf kepadanya. Karena Ne Feng memiliki token tuannya, dan mungkin Ne Feng adalah tuannya. Mana berani ia membiarkan Ne Feng meminta maaf kepadanya. Hal itu pun membuat Ne Feng menjadi bingung. Dikatakan naga ilahi jika Ne Feng adalah tuannya, kelak pasti Ne Feng akan mengetahuinya. Naga ilahi menanyakan apakah Ne Feng datang kemari untuk mencari obat suci dan pil ilahi. Ternyata benda itu ada di kuil suci pil, akan tetapi bisakah Ne Feng mendapatkannya? Itu tergantung dari kemampuan Ne Feng. Nona Bing menanyakan kepada naga ilahi, apakah benar obat suci menghidupkan kembali orang mati dan memulihkan sumber kehidupannya? Dikatakan senior naga itu benar, bahkan lebih dari itu. Obat suci dapat membantu seseorang menembus ranah janin suci dan menjadi heavenly god. Bahkan di domain dewa sekalipun, obat suci adalah harta yang tidak tertandingi. Ditambah lagi, ternyata keterampilan tingkat dewa bisa digunakan untuk memasuki kuil. Naga ilahi memperingati bahwa waktu mereka tidak banyak. Kemudian mereka pun masuk ke kuil. Di dalam sana ada buku pengobatan dewa pil. Ne Feng langsung mengambilnya dan membacanya. Ia pun terkejut, ternyata bahkan memberitahu cara membuat pil ilahi. Ini adalah buku yang luar biasa. Nona Bing tahu bahwa suaminya memang berbakat dalam pemurnian pil. Dengan adanya buku ini, kelak pasti akan menjadi dewa pil. Ketika itu Nona Yuyao bertanya-tanya di mana pil ilahi kebangkitannya. Kemudian Ne Feng pun mengajak pergi ke lantai 2. Setelah mereka sampai di sana, sudah ada perahu yang dipasangi penghalang. Nona Bing menduga mungkin obat suci ada di dalam perahu tersebut. Ne Feng mencoba untuk menghancurkan formasi itu, namun ternyata formasi tersebut sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan pedang Ne Feng, formasi itu masih tetap saja kokoh. Ne Feng menyampaikan bahwa ia membutuhkan bantuan dua nona. Lalu dua nona menyuntikkan kekuatan mereka kepada Ne Feng untuk membuat kekuatan Ne Feng menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya Ne Feng menyerang kembali formasi itu dengan kekuatan yang disuntikkan oleh dua nona. Namun ternyata serangan tersebut belum bisa menghancurkan formasi. Nona Bing menyampaikan mungkin kultivasi mereka tidak cukup untuk menghancurkan formasi. Ditambah lagi dikatakan oleh Nona Yuyao masih ada beberapa bulan lagi sampai alam suci ditutup dan mereka masih memiliki peluang. Ne Feng menyadari ia yang terlalu terburu-buru. Energi spiritual di sini lebih melimpah dibandingkan di luar. Ne Feng pun mengajak pulihkan kekuatan lebih dulu. Kemudian mereka bertiga pun berkultivasi untuk memulihkan diri. Terlihatlah kekuatan naga ada di sekitar Ne Feng ketika ia berkultivasi. Nona Bing menyampaikan kepada suaminya, nampaknya suaminya menerobos ranah janin suci. Tapi sebelum menjadi martial science, pasti akan terkena hukuman guntur. Nona Yuyao bertanya-tanya mengapa sejauh ini tidak terjadi apa-apa kepada Ne Feng. Dikatakan oleh Ne Feng mungkin kuil dewa pil bisa menjaga sesuatu dari pirang surga. Setelah berkultivasi selama beberapa waktu ini, dua nona telah mencapai puncak ranah jiwa sejati, dan ia sendiri telah mencapai martial science. Akhirnya Ne Feng akan mencoba menyerang penghalang lagi karena mereka tidak punya banyak waktu. Lantas dua nona pun kembali menyalurkan kekuatan mereka kepada Ne Feng untuk membantu Ne Feng menghancurkan formasi. Terlihatlah Ne Feng mengeluarkan kekuatan pedang yang sangat banyak untuk menghancurkan penghalang. Hingga akhirnya penghalang pun berhasil dihancurkan. Setelah itu, Ne Feng membuka kotak yang ada di sana, memakai kekuatannya, dan ia pun berhasil mendapatkan pil.
untuk membuat Nona Yuyan bisa diselamatkan. Namun tiba-tiba saja perahu yang mereka tumpangi secara otomatis memasang penghalang sendiri. Kemudian kapal itu pun berjalan melalui celah portal dan masuk ke laut. Yang di laut tersebut terjadi badai topan yang sangat dahsyat. Mereka pun terombang-ambing di laut yang disertai petir dan puting beliung yang sangat mencekam. Nona Yuyao menyadari bahwa mereka telah ada di wilayah laut dan keluar dari alam suci. Nona Yuyao juga mengatakan apa ini badai lautan. Nefeng menyadari kalau begitu tempat yang kita tuju kemungkinan besar adalah benua Zhenwu. Nona Bing mengetahui bahwa Nona Yuyao perlu mereka selamatkan dan apa yang harus mereka lakukan. Tidak terasa badai pun telah berlalu hingga mereka bertiga pun sampai di daratan. Akan tetapi mereka dikeluarkan secara otomatis oleh perahu dan perahu itu pun menghilang melalui celah portal. Nefeng mendeteksi ada sebuah kota yang berjarak 100 mil. Mereka bertiga pun berangkat untuk bertanya di sana nanti. Sementara itu terlihat ada seorang pria tua yang memegang token True Martial. Ia mengatakan token True Martial teratas ke-9 akhirnya akan muncul. Sementara itu kembali kepada Nefeng dan dua nona. Terlihat mereka bertiga pun berjalan menuju kota yang mereka lihat sebelumnya. Hingga akhirnya mereka pun sampai di kota tersebut. Mereka bertiga pun berjalan sambil melihat area sekitar kota. Di sana juga ada salah satu penjaga. Nefeng pun mengetahui bahwa semua penjaga adalah martial science tingkat 1. Terlihat dua nona juga memakai cadar agar tidak begitu ketahuan. Terlihatlah Nona Bing mampir ke seorang pedagang. Pedagang itu pun mengatakan, "Nona lihat dulu, mungkin ada yang Nona Bing sukai." Kemudian Nefeng melihat ke salah satu rumah dan ia pun akan memasukinya bersama dua nona. Ternyata itu adalah sebuah restoran. Mereka bertiga pun duduk di sana sembari minum teh. Dikatakan oleh pelayan restoran, 1 tael emas untuk teh, silahkan menikmatinya. Nona Yuyao pun mengatakan bahwa harganya mahal sekali. Pelayan itu memberitahu, kalian pasti orang dari luar. Diketahui teh di kota Shura selalu dijual dengan harga segini. Nefeng menyampaikan itu benar, kami baru datang ke sini dan tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dikatakan kembali oleh pelayan restoran, kebanyakan orang datang ke sini untuk menghindari kejaran musuh. Oleh karena itu penguasa kota menegaskan melarang perkelahian pribadi di siang hari. Siapapun yang melanggarnya akan dibunuh di tempat atau dilumpuhkan dan kemudian diusir. Pelayan melihat bahwa kalian bertiga terlihat orang baik-baik dan anggap ini sebagai pengingat. Ia pun menasihati segera cari tempat tinggal dan jangan keluar pada malam hari. Nona Bing pun sontak menanyakan mengapa. Dijelaskan oleh pelayan, rumornya ada hantu yang tinggal di bawah kota Shura. Dia selalu menimbulkan masalah di malam hari. Nefeng mengatakan hantu tidak begitu menakutkan, justru manusialah bisa menjadi ancaman yang lebih besar. Disampaikan oleh pelayan, sejujurnya ada banyak martial kaisar dari benua dan martial sains dari berbagai kekuatan. Dengan kultivasi mereka bertiga saat ini, tidak akan bisa menandingi mereka. Nefeng bergumam ia sudah menduga itu adalah benua Zhenwu. Nefeng harus menyingkirkan mereka dulu, kemudian bawa pil kembali kepada Nona Yuyan. Ketika itu Nona Bing menanyakan kepada pelayan apa saja kekuatan-kekuatan tersebut. Pelayan pun menjelaskan 6 negara adidaya umat manusia, dinasti Suci Xia, dinasti Suci Yong, kuil jalan surgawi, kuil Buddha emas, juga ada sekte iblis surgawi, juga ada 6 kekuatan besar dari ras monster.
Mereka adalah Pulau Naga Emas, Gunung Phoenix, Istana Monster Surgawi, dan Bukit 10.000 Monster. Juga ada Aula Kirin, Sarang 10.000 Lebah. 夷陵殿和万峰、金龙岛、黄泉将。 Begitu terlibat perseteruan dengan mereka, maka akan dipastikan akan mati. Ditambah lagi ada 6 kekuatan lain kedua setelah mereka, itu adalah wilayah Pedang Langit, Villa Bilah Ganas, Klan Serigala Darah, Bukit Iblis Laba-Laba, Gunung 10.000 Binatang. Dikatakan oleh Neveng mereka sangat kuat. Bagaimana jika mereka tidak mematuhi aturan di kota Shura? Disampaikan oleh pelayan, penguasa kota kami adalah master dari segala master bela diri, juga memiliki penjaga martial Kaisar Yevlivet. Tidak ada kekuatan yang berani menyinggungnya. Mendengar itu, Neveng bergumam, kedengarannya ini adalah tempat yang aman. Lantas Neveng menanyakan bagaimana caranya ia bergabung dengan kota Shura. Pelayan memberitahu caranya melalui menara Shura. Melewati lantai 1 maka dapat menjadi murid biasa. Jika dapat melewati semua lantai, martial Kaisar Yevlivet akan menjadi guru Neveng. Akan tetapi Neveng harus menjadi seorang martial science agar berhak memasuki menara. Kemudian Neveng mengajak pelayan jika ada waktu luang, bisakah mengajak kami membeli obat tingkat tinggi? Neveng juga mengeluarkan 2 koin emas untuk membayar pelayan tersebut. Pelayan pun dengan senang hati akan mengantar Neveng. Ditambah lagi ia akan libur hari ini. Ia pun menyuruh Neveng untuk menunggu sebentar. Ya. 然后带我等去买高级药材。 诸位稍等啊。 Nona Bing mengatakan bahwa Neveng ingin memurnikan pil. Neveng membenarkan hal itu. Ia berencana membuat pil yang dapat membantu 2 nona, yaitu menembus ranah martial science. Setelah hal tersebut diperlihatkanlah, Neveng memberikan resep pil kepada salah satu pedagang. Namun pedagang tersebut meminta maaf karena mereka hanya punya kuda laut dan teratai merah untuk memurnikan pil. Neveng pun meminta satu-satu. Ternyata diketahui harganya 3.000 emas untuk kuda laut, 5.000 untuk teratai merah. Totalnya adalah 8.000. Nona Yoyao memprotes bahwa itu mahal sekali. 换本店只有水马3000。 Kemudian Neveng mengeluarkan tokennya untuk menanyakan berapa nilai benda ini. Hal itu membuat pedagang tersebut menanyakan apakah Neveng yakin menjual token prajurit suci ini. Ternyata pedagang tersebut akan membayar 108.000 emas, dipotong 8.000 untuk obatnya, dan ia akan memberi 100.000 emas sisanya kepada Neveng. Namun tiba-tiba saja pelayan merebut token prajurit suci dan mengatakan kepada Neveng, token prajurit suci sangat berharga. Ia yakin itu jauh lebih berharga. Ia pun menyarankan melelang token ini di pavilion senjata suci. Setelah itu barulah membeli obat dengan uang yang didapatkan di sana. 是这个价，我这就得，也不迟。 Mendengar hal tersebut, lantas pedagang itu menawar kembali dengan 200.000 emas. Tapi sepertinya pelayan tidak tertarik dengan tawaran itu. Setelah hal tersebut, ketika di jalan, pelayan memberitahu 200.000 emas untuk token prajurit suci. Jangan harap bisa mendapatkannya. Neveng mengatakan kepada pelayan, pelayan adalah orang jujur. Bolehkah Neveng mengetahui nama dari pelayan itu? Pelayan mengenalkan dirinya bernama Fangman, tapi Neveng bisa memanggilnya apa saja. Terlihatlah di sana ada pertarungan di atas arena yang ditonton oleh banyak orang. Ditambah lagi para penonton sangat bersemangat dengan pertarungan tersebut. Nona Bing yang melihat itu menanyakan bukankah perkelahian pribadi dilarang di siang hari? Dijelaskan oleh Fangman, itu adalah arena duel. Penduduk bisa bertarung di sana untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak dihitung sebagai perkelahian pribadi. Ditambah lagi kompetisi duel untuk martial science tingkat rendah akan diadakan bulan depan.
Pada saat itu penguasa kota akan memberikan hadiah menarik kepada pemenangnya. Jika mereka bertiga tertarik, bisa pergi untuk mencari tahunya. 如果有兴趣，可以去那儿了解一下。行，届时 Lalu di malam harinya, mereka bertiga pun duduk. Nona Bing menyampaikan pavilion obat yang rakus menawari kami 80.000 emas, lebih sedikit daripada pavilion senjata suci. Akan tetapi Nefeng menyampaikan, kita sudah mendapat hampir semua bahan obatnya, tapi buah esensi janji hanya bisa didapatkan dengan memenangkan kompetisi duel. Dikatakan oleh Nona Bing, meski para kontestannya adalah martial science tingkat rendah, tapi masih ada banyak resiko yang belum diketahui. Nefeng menyampaikan itu lebih baik daripada menempatkan dua nona dalam bahaya. Kemudian Nefeng akan bermeditasi dan mempersiapkan kompetisi bulan depan dengan baik. Hingga akhirnya Nefeng pun berkultivasi di kamarnya. Terlihatlah kekuatan naga yang sangat besar muncul ketika Nefeng sedang berkultivasi. Dan naga itu pun meraung sekecang-kencangnya. Waktu pun terus berlalu hingga 1 bulan kemudian Nefeng mengatakan naga api ilahi akhirnya berhasil. Di keesokan harinya di arena duel, Nefeng dan dua nona sudah ada di sana. Ketika itu Fang Man menanyakan apakah Nefeng dan dua nona datang kemari untuk menonton kompetisi. Dikatakan oleh Nefeng ia berencana ikut kompetisi. Mendengar itu Fang Man menganggap Nefeng pasti bercanda. Ia menjelaskan setidaknya sebagian besar kontestan adalah martial science tingkat 3. Ia pun meremehkan Nefeng yang hanya martial science tingkat 1. Mendengar itu Nona Yoyao mengatakan memang kenapa jika Nefeng hanya tingkat 1, karena ia percaya Nefeng pasti akan menang. Lalu diperlihatkanlah ada seorang praktisi bernama Lingju. Ia memberitahukan identitasnya seorang murid elit penguasa kota. Ia akan menjadi tuan rumah untuk kompetisi duel ini. Ia menjelaskan aturannya tetap sama. Semua martial science tingkat rendah dapat ikut serta. Pemenang terakhir akan mendapatkan 2 buah esensi janin. 规则如此，也不知道究竟谁。说。Ia pun mengumumkan secara resmi kompetisi duel dimulai. Lalu seorang praktisi martial science naik ke atas arena dan memperkenalkan dirinya bernama Jiao Yuatao, martial science tingkat 3. Dan yang akan melawannya adalah praktisi bernama Go Minghai, seorang praktisi sains tingkat 3. Kemudian pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Terlihat Jiao menahan serangan yang dilancarkan oleh Guming. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Meski begitu Jiao berhasil mementalkan Guming. Ketika ia akan menyerang balik Guming, Guming mengaku menyerah kepada Jiao dan hampir saja pukulannya terkena kepada Guming. Dikatakan oleh Jiao ia terlalu lelah dan tidak bisa bertarung lagi. Ia juga mengaku menyerah. Mendengar itu, Ling Eju mengatakan siapa yang berikutnya. Sementara Nona Bing menyampaikan kepada suaminya kapan Nefeng akan naik ke atas arena. Ternyata dikatakan Nefeng ia masih menunggu. Kembali ke arena, seorang praktisi bernama Kou Yuan, martial science tingkat 3, akan melawan Tong Hao di ranah yang sama. 再等等。3乘5。 Terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Ditambah lagi Yuan menggunakan serangan avatar roh untuk melawan Tong Hao. Sementara Tong Hao menggunakan jimat yang mengeluarkan rusa untuk melawan Yuan. Akan tetapi itu percuma karena Yuan bisa menghalaunya. Dan ia mengeluarkan avatar roh singa untuk menyerang Tong Hao. Dan berhasil mementalkannya sampai membuat Tong Hao cukup terluka. Ketika itu Tong Hao merasa ini sangat kejam. Di sisi lain Yuan mengatakan jika tidak membuat Tong Hao berdarah, bagaimana ia bisa menang. Hingga akhirnya dua penjaga pun membawa Tong Hao keluar dari arena.
Saat itu Yuan menantang kepada para kontestan, jika tidak takut naiklah dan tantang dirinya. Sehingga hal itu membuat seorang praktisi bernama Wei Taisho akan melawan Yuan. Dikarenakan Yuan sangat sombong, terlihat Wu Taisho mengeluarkan avatar roh dirinya untuk melawan Yuan. Yuan langsung menyerang menggunakan kekuatannya. Ia juga mengeluarkan kembali kekuatan avatar roh singanya untuk menyerang Wu Taisho. Kemudian masing-masing dari mereka pun menyerang. Terlihat tangan dari avatar roh Wu Taisho digigit oleh singa, yang pada akhirnya membuat Wu Taisho tidak berdaya dan terlempar oleh serangan singa tersebut. Dikatakan oleh Yuan bahwa Taisho seorang pecundang. Ia pun menantang lagi siapa yang akan maju. Ia pun sesumbar, karena kalian tidak berani naik ke sini, maka ia akan menjadi juara kompetisi duel ini. Mendengar hal itu, akhirnya Nefeng maju. Ia pun memperkenalkan dirinya seorang martial science tingkat 1. Orang-orang yang mendengar itu meremehkan Nefeng. Hanya martial science tingkat 1, Nefeng sama saja mencari mati. Diperingati oleh penonton, apa Nefeng tidak melihat peserta lain yang dipukuli dengan begitu parah? Ketika itu, Lingju juga menanyakan apakah Nefeng yakin ingin bertarung melawan Yuan. Dan pastinya Nefeng yakin. Mendengar itu, Yuan mengatakan ternyata Nefeng punya nyali juga. Tapi sebaiknya Nefeng memikirkannya baik-baik, karena senjata tidak memiliki mata. Namun ditegaskan oleh Nefeng, jika Yuan benar-benar bisa melukainya, ia akan mengagumi kemampuan dari Yuan. Mendengar hal tersebut, Yuan ingin melihat apakah kemampuan Nefeng sebesar kesombongan Nefeng. Ia pun langsung menyerang Nefeng dengan sangat cepat, namun Nefeng bisa menghindarinya dengan mudah. Dikatakan Yuan bahwa Nefeng terlalu lemah. Ia pun langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu avatar roh singa. Sementara Nefeng juga mengeluarkan kekuatan avatar roh naganya untuk menyerang Yuan. Terlihat serangan avatar roh naga Nefeng berhasil mengalahkan avatar singa. Dikatakan oleh Nefeng, ini waktunya untuk serius. Ia pun mengeluarkan pedangnya. Melihat pedang Nefeng, nampaknya Yuan terkejut. Nefeng adalah seorang sains pedang. Tidak heran Nefeng begitu sombong. Kemudian Yuan mengeluarkan avatar roh dirinya yang cukup besar. Ia pun akan menyerang Nefeng. Akan tetapi Nefeng juga mengeluarkan teknik matahari terbenam untuk menyerang. Dilanjutkan dengan teknik sinar matahari ungu. Di sisi Yuan, ia juga mengeluarkan teknik pukulan penakluk iblis Fajra untuk menahan serangan Nefeng. Salah satu penonton wanita tahu teknik tinju tingkat suci dari faksi Buddha. Dengan keterampilan rahasia ini, penonton yakin bahwa Yuan pasti menang. Namun ternyata hasilnya masih imbang. Dikatakan oleh Yuan, hari ini Nefeng ditakdirkan untuk kalah. Ia pun mengeluarkan teknik lainnya yang lebih kuat. Dan itu adalah teknik Fajar Pemburu Harimau untuk menyerang Nefeng. Melihat teknik tersebut, Nefeng sepertinya tidak gentar sama sekali dengan teknik yang dikeluarkan oleh Yuan. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate secepatnya, oke? Yaitu begitu episode barunya muncul. Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke?
agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.